Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi SPDSD. Saya peserta Latsar PTSDM Regional Bandung, Angkatan 28, Kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tugas agenda 1 tentang mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, setelah mengetahui definisi wawasan kebangsaan, mari kita mundur sedikit mengenai sejarah wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana berawal pada tanggal 20 Mei 1908 untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda, penetapan hari tersebut dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Jalan Keramat 106 Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsensus dasar. Terdapat 4 konsensus dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, di mana Pancasila adalah sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada siang perdana di mereka pada tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang ketiga yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwah dilontarkan secara lebih nyata. Masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya. Karenanya, Naraya Wisnuwardana didarmakan pada 2 loka di Waleri bersifat Siwa dan Jijagu bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kartanegara ditahbiskan sebagai Jina. Inilah fakta bahwa Singhasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit.
Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu, di kemudian hari rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Kemudian, tentang lambang-lambang negara. Yang pertama, bendera. Kita tahu bahwa bendera Sangsaka merah putih dua warna merah dan putih, yang mana merah berarti berani dan putih berarti suci. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sangsaka merah putih. Bendera Sangsaka merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang keduanya bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka merah putih. Kemudian yaitu bahasa, di mana bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Dan yang ketiga adalah lambang negara, di mana lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Dan yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Baiklah, kita akan melihat definisi dari nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, nilai-nilai bela negara, di mana ada 5 nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir yaitu implementasi bela negara. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus yang pertama melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, santun, dan cepat. Dan yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, mendorong keselarasan dalam pekerjaan. Yang kelima, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Itulah tadi penjelasan tentang mind map saya
wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.